Dan baru saja di Sapa Indonesia Pagi bersama Timothy Marbun tadi, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani sudah lebih jauh membahas bahwa ini adalah last resource dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada saat ini dengan situasi yang ada di dunia terutama. Ini harus dilakukan untuk justru menyelamatkan ekonomi Indonesia ke depannya. Saya sudah bersama Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro untuk menanggapi langkah pemerintah dan apa yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga kita sebagai anggota masyarakat berkaitan dengan sudah diputuskannya bahwa BBM naik harganya oleh pemerintah. Satria, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih untuk hadir di kesempatan kali ini. Tanggapan dulu sedikit, ini last resource. Ibu Sri Mulyani tadi sudah membahasnya lebih jauh. Pak Jokowi pelan tapi pasti ini adalah langkah terakhir yang dilakukan pemerintah. Menurut Anda? Ya, kalau dilihat itu kenaikan harga BBM atau kenaikan harga energi secara general, secara umum itu merupakan suatu keniscayaan. Karena hampir seluruh negara itu seperti yang tadi Bu Sri Mulyani sudah sampaikan, itu mengalami kenaikan harga energi yang cukup signifikan ya. Jadi inflasi di Indonesia itu kami proyeksi di angka 6,8%. Tadi Bu Sri Mulyani juga angkanya sekitar 6,2 hingga 6,5% saya dengar. Itu sebenarnya kan relatif masih rendah gitu loh kalau dilihat secara komparasi di sisi regional ya. Karena bahkan di Amerika Serikat saja inflasi sudah mencapai 8%, sempat 9%. Inflasi di Brazil 12%, inflasi di negara maju seperti Eropa itu udah 12%. Di Inggris itu diperkirakan inflasi mencapai 20%. Jadi kenaikan harga energi, kenaikan inflasi ini suatu keniscayaan akibat dari memang kenaikan harga energi global yang ujung-ujungnya berdampak pada kenaikan harga BBM sekarang ya. Ya, kalau kemudian langkah ini dibarengi dengan BLT sebagai sebuah bantuan sosial tambahan, Bani tadi menjelaskan karena bantuan sosial yang lain tetap berjalan dan ada bantuan sosial tambahan kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, apa yang kemudian, ini kita punya pengalaman bansos sampai terakhir bansos pandemi, ya kan Satria? Apa yang kemudian ini bisa kemudian tepat sasaran dan bisa betul-betul berfungsi dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Lebih tepat sasarannya sebetulnya banyak ekonom yang mengatakan atau pengamat justru ini akan lebih tepat sasaran kalau betul begitu penyalurannya. Ya. Saya bisa katakan sebenarnya ada yang perlu di-highlight adalah harusnya lebih diutilisasi lagi kan digitalisasi ya dari bantuan sosial. Karena memang kalau ngomong jujur, dataset dari bantuan sosial sekarang mungkin tidak begitu banyak berkembang atau improve dibandingkan dengan zamannya dulu Pak SBY. Waktu itu Pak Budiono itu benar-benar in charge langsung terhadap database BLT, itu sangat-sangat baik dan benar-benar sangat targeted. Sebenarnya ini ada momentum yang sangat baik ya, karena saya sangat mengapresiasi sekarang kan pemerintah sudah masuk ke tren digitalisasi. Itu analogi simpelnya seperti ini. Jika pemerintah bisa membagi-bagikan vaksin ke 200 juta penduduk Indonesia dengan sangat tepat sasaran, kenapa tidak database vaksin itu digunakan untuk misalnya bagi-bagi minyak goreng atau bagi-bagi BLT. Tapi saya sangat setuju bahwa akurasi ini sangat penting ya, karena kalau tadi Bu Ani sampaikan bahwa BLT-nya 24 triliun gitu. Mungkin penurunan konsumsi atau penurunan agregat ekonomi kalau dikalkulasi dalam setahun itu mungkin minusnya lebih dari 24 triliun. Gitu loh. Karena kan pasti kan konsumsi itu kan berkurang karena harga-harga naik gitu loh. Produsen terpaksa menaikkan harga, terus mungkin Bank Indonesia perlu menaikkan suku bunga, itu kalau dikalkulasi semua diagregasi itu mungkin bisa lebih dari 100 triliun. Belum termasuk mungkin portfolio investor bisa keluar gitu loh. Untungnya sih sekarang pasar relatif apresiasi ya kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini. Oke. Nah, Satria, saya mau masuk ke daerah-daerah tersebut. Apa yang kemudian kita masyarakat di luar yang kemudian menerima bansos atau BLT begitu ya, saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia begitu untuk melihat dan mewaspadai harus hati-hati terhadap apa saja. Apa sih yang akan segera berdampak terlihat dalam beberapa waktu ke depan setelah harga BBM ini naik begitu? Ya.
Yang pasti itu ada yang istilahnya kalau Gubernur Bank Indonesia itu bilangnya second round effect. Jadi kalau misalnya inflasi dari kenaikan BBM itu kan bersifat administered ya atau energi ya. Jadi ini akan berdampak ke transportasi. Dari transportasi itu berdampak ke makanan. Misalnya begini, kami di tim Bahana Sekuritas itu ada baru buat analisis mengenai structure dari harga beras. Gitu loh. Minimal 20% dari harga beras itu transportasi. Dan transportasi itu sangat terpengaruh dari misalnya kan solar. Jadi pasti itu cost structure dari bisnis itu akan sangat-sangat meningkat. Dan yang saya perlu tambahkan lagi adalah sudah hampir 3 tahun ini itu bisnis praktis tidak menaikkan harga. Iya. Karena pandemi itu kan permintaan bersifat lemah ya. Iya. Gitu loh. Jadi itu marginnya perusahaan tuh berkurang terus mereka tidak bisa menaikkan harga dan saya khawatirnya ini digunakan sebagai momentum untuk 2 kali lipat gitu loh, kenaikan harganya tuh mungkin lebih besar bagi Karena cost produksi dari sektor konsumsi bahan makanan dan lain-lain pasti harus naik karena cost produksinya naik. Salah satunya dari transportasi. Iya. Ya, kalau apa yang kemudian sementara kan mungkin daya beli masyarakat kita lihat nanti biasanya juga ada kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia, belum tentu daya beli masyarakat juga meningkat. Apalagi dengan kenaikan harga BBM ini. Kita barulah pelan meningkat begitu setelah pandemi kemarin. Betul. Jadi kalau disebutkan dari yang sisi produksi misalnya, produksi itu selama 2 tahun ini kan transportasi baru meningkat. Tapi yang kita mungkin lupa adalah selama 2 tahun ini kan bahan pokok seperti misalnya gandum, seperti minyak gorengnya itu kan sudah meningkat, tapi produsennya belum bisa menaikkan harga, gitu loh. Nah itu dari sisi produsen, dari segi konsumen juga relatif terjepit. Misalnya begini, tahun ini itu UMP praktis naiknya hanya 2%, gitu loh. Jadi dari sisi daya beli konsumsi itu sangat-sangat minimal ya. Jadi yang saya khawatirkan ke depannya adalah, dan ini merupakan suatu keniscayaan bahwa tahun depan itu harusnya UMP itu naiknya mungkin bisa double digit gitu loh. Saya khawatirkan gitu loh. Kalau sekarang inflasinya itu saja sudah 6%, itu pertumbuhan ekonominya 4-5% dan di Omnibus Law kenaikan UMP itu diatur inflasi tambah pertambahan ekonomi kan. Itu mungkin bisa 8 hingga 10%, apalagi tahun ini itu kan tidak naik. Ya. Anda melihat langkah-langkah ini juga dipersiapkan oleh pemerintah atau ini sebagai sebuah masukan kalau kita melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Sapa Indonesia Pagi juga, ini sebetulnya semua adalah persiapan untuk menyusun anggaran di 2023 nanti, Satria. Betul, jadi anggaran 2023 itu harus dilihat subsidi energi itu bukan suatu yang muncul satu kali atau one off. Jadi kalau tadi Bu Sri Mulyani bilang kan subsidi BBM itu hampir 500 triliun, bahkan setelah kenaikan BBM. Jadi 500 triliun itu bukan hanya tahun 2022 atau tahun 2023, tapi kalau harga minyak tetap di level 90-100 per barrel, berarti kita menghabiskan 500 triliun per tahun, Mas Bayu. Jadi kalau seperti itu, kalau diakumulasi misalnya 3 tahun aja, itu udah 1.500 triliun dibakar untuk subsidi. Dan yang saya mau tekankan adalah penting di sini untuk dijelaskan bahwa dari 500 triliun itu kita menaikkan BBM, anggarannya akan direalokasikan kemana? Karena secara fiskal sebenarnya kita punya uang, karena kan penerimaan pajak kita itu tinggi dari kelapa sawit, dari batu bara yang juga tinggi. Jadi anggarannya perlu dijelaskan apakah ini misalnya untuk bangun kesehatan, untuk bangun infrastruktur, untuk bangun sektor sosial, atau mungkin digunakan untuk ibu kota negara atau mungkin pembelian senjata gitu yang cukup kontroversi. Jadi perlu didetailkan lah fiskal spesial itu mau diarahkan. Menteri Keuangan tadi juga mengatakan bahwa punya asumsi-asumsi forecast yang juga masih cukup tinggi berkaitan dengan harga BBM dunia. Betul. Karena masih ada perang Rusia-Ukraina yang belum tentu kapan selesai. Jadi 2023 itu masih akan sangat ketat penyusunan APBN-nya begitu. Betul. Kalau ya masih seperti itu, masih seperti yang situasinya seperti Satria gambarkan juga. Ada nggak sih langkah-langkah lain selain misalnya menaikkan lagi harga BBM pada tahun depan sebagai sebuah langkah last resource lagi mungkin, atau
sebetulnya pemerintah punya langkah-langkah lain yang harus disiapkan sejak sekarang, Sat? Sebenarnya jika pasar mengevaluasi kenaikan harga BBM terakhir ya, sebenarnya ini secara size itu di bawah ekspektasi pasar. Kalau kami sendiri di Bahana memprediksi bahwa kenaikan BBM untuk Pertalite minimal 10.500 dan untuk solar ke 8.000. Sekarang hanya 10.000 dan ke 6.000 gitu loh. Jadi ini menurut saya strategi langkah yang baik, tapi masih ada resiko ke depannya. Karena kalau misalnya gitu, kami di pasar melihatnya bukan tidak mungkin kalau harga minyak ke 120, ke 130, karena memang dalam 2 tahun terakhir itu sumur-sumur minyak banyak yang tutup karena pandemi. Suplainya tidak cukup, sedangkan sekarang itu demand-nya atau permintaan dari Tiongkok itu akan naik ke depannya setelah mereka selesai lockdown itu dari India dan di Eropa itu sudah masuk kan musim dingin, gitu loh. Jadi menurut saya untuk ruang kenaikan BBM lagi bukannya tidak mungkin, tapi memang sekarang kan sudah diantisipasi ya. Jadi kenaikan BBM ini tidak hanya khusus yang buat naikin, terus juga dikontrol konsumsinya, gitu loh. Jadi lewat aplikasi My Pertamina hanya beberapa segmen konsumen tertentu yang bisa mengkonsumsi BBM. Ya. Inisiatif seperti inilah. Ya, saya sedikit kembali ke analisa Anda berkaitan dengan produksi dan kemudian konsumsi tadi. Ya. Yang ini harus ketemu nih, bagaimana para produsen juga bisa di satu sisi mereka tahu kos produksinya akan meningkat dari harga BBM ini, tetapi mungkin belum bisa terlalu menaikkan harga karena daya beli juga belum ketemu. Betul. Titiknya adalah inflasi begitu. Hari ini Harian Kompas menurunkan tulisan perlu strategi jitu untuk meredam inflasi. Menteri Keuangan tadi dalam perbincangan dengan Sapa Indonesia Pagi mengatakan ada tim nasional dan daerah yang nanti akan mencoba mengawasi. Daerah yang berhasil menekan inflasi, ada reward dan lain-lain. Cukup menurut Anda ini, Sat? Bisa dibilang struktur dari inflasi di Indonesia itu berfokus pada supply, memang. Jadi gitu. Kalau misalnya di negara lain itu untuk menurunkan inflasi mesti menaikkan suku bunganya. Misalnya di Amerika Serikat itu dia menaikkan 75 basis poin, 75 basis poin. Di Indonesia itu Bank Indonesia baru menaikkan 25 basis poin. Kenapa? Karena memang kebijakan moneter di Indonesia itu inflasinya lebih dipengaruhi pada ya supply, apakah cabainya sedang panen atau enggak, apakah berasnya cukup atau tidak gitu loh. Jadi memang ini peran koordinasi di daerah menjadi sangat-sangat penting untuk di situasi yang sekarang ya gitu loh. Tapi memang untuk inisiatifnya gitu kami rasa perlu diapresiasi ya gitu loh. Dan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian itu benar-benar harus monitor ini suplai makanan ke depannya itu seperti apa. Karena tren historisnya memang bulan September Oktober itu ya kan cabai sedang panen gitu loh. Jadi peturun. Tapi nanti bulan-bulan Desember gitu loh, Januari, Maret itu kan mulai panen raya beras ya. Jadi itu yang perlu dipantau ke depannya. Oke. Terakhir Satria, bagi masyarakat sendiri secara umum dengan kenaikan harga BBM yang memang tidak lagi dilakukan, udah harus dilakukan. Dan apa yang kemudian kita harus bersiap secara umum masyarakat mungkin belum bisa ada kenaikan gaji dan lain-lain. Nah, apa yang kemudian masyarakat harus hadapi ke depan dan lakukan sedemikian rupa sehingga kemudian mampu sama-sama melewati situasi yang kita sebut pada saat ini belum sepenuhnya lepas nih dalam pemulihan ekonomi ini? Ya, memang sebenarnya secara struktur makroekonomi, ekonomi kita itu secara PDB sangat-sangat kuat ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita terakhir di kuartal 2, saya sendiri tuh cukup kaget gitu loh. Keluar angkanya tuh 5,5% konsumsinya. Jadi sepertinya ada pent up demand lah. Jadi itu masyarakat selama 2 tahun tidak belanja dan setelah pandemi selesai ini tuh belanjanya tuh banyak gitu loh. Tapi itu memang ini kenaikan BBM bisa dibilang sebagai indirect tax. Jadi indirect tax ini untuk mengurangi konsumsi perlahan supaya inflasinya tidak semakin tinggi. Gitu loh. Yang perlu disiapkan masyarakat adalah ini yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga barang-barang mungkin baru awal. Jadi belum mencapai puncaknya lah. Jadi kalau sekarang naik biasanya tuh akhir tahun tuh harga
barang-barang terutama jasa itu juga akan naik. Sehingga ini yang resiko yang perlu diwaspadai ke depannya, inflasi masih bisa naik lagi untuk berdampak pada daya beli masyarakat. Itu yang harus kemudian dilihat oleh masyarakat, bahwa akan ada harga-harga yang naik tinggi dan bagaimana kebijakan kita lah sebagai masyarakat untuk melihatnya. Toh kebijakan pemerintahnya sudah dilakukan, kira-kira gitu ya Satria. Satria Sambiantoro, terima kasih untuk analisa Anda di pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi mengenai kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih Satria.